Universitas Muhammadiyah Malang adalah perguruan tinggi swasta terakreditasi A yang berpusat di Kampus 3. Universitas yang berdiri pada tahun 1964 ini berinduk pada organisasi Muhammadiyah dan merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar di Jawa Timur. UMM juga terletak di daerah yang sejuk. UMM termasuk dalam jajaran PTS termuka di Indonesia. Oleh karena didominasi warna dinding putih, UMM sering disebut sebagai kampus putih. Universitas Muhammadiyah Malang menjadi tempat pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang konsisten menyebarkan energi positif ke khalayak luas. Sejak 1964, UMM terus berkontribusi dan mengabdi pada bangsa. Pada setiap generasi, UMM menjadi pematik mimpi, membesarkan cita-cita, melahirkan pemimpin masa depan. Indonesia, negeri yang penuh akan bahasa, budaya, dan kekayaan alam. Meskipun ada perbedaan, tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Indonesia mempunyai banyak pulau dengan 17.504 pulau. Indonesia dianugerahkan dengan keindahan alamnya, rempah-rempah yang melimpah, dan kekayaan laut yang harus kita jaga. Anak muda Indonesia punya potensi yang hebat dan berprestasi. Kita dilahirkan di tanah air ini, tanah air Indonesia, untuk saling menghargai perbedaan, saling bertoleransi sesama masyarakat sekitar. Kami Indonesia menolak ketidakadilan. Sebagai rakyat Indonesia, jagalah dan rawatlah negeri ini. Pancasila, perbedaan, toleransi, suku, adat, itulah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak lahir, secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandasan atas hukum, sehingga negara Indonesia wajib memberi perlindungan hak asasi manusia kepada setiap masyarakatnya. Sedangkan negara hukum adalah negara yang berlandasan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara Indonesia dipandang sebagai subjek hukum. Maka, jika ia bersalah, dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, upaya dalam penegakan dan perlindungan HAM itu sendiri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Brian Arya Ardianto dari Fakultas Hukum, bangga menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Apakah HAM di Indonesia sudah benar-benar terwujud dengan kredibilitas yang dimiliki oleh Indonesia? Indonesia dengan ideologi Pancasila yang memang diharuskan untuk memperhatikan HAM, tetapi implementasi Indonesia terhadap HAM sendiri sangatlah kurang. Buktinya, banyak kasus pelanggaran HAM dari ringan maupun berat sangat lambat dalam penanganan. Adapun yang bahkan tidak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Mengenai pelanggaran HAM, sudah lama menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat. Selain itu, pemberian wewenang kepada Komnas HAM
agaknya perlu menjadi pertimbangan. Penegakan HAM tidak bisa berjalan satu arah tanpa adanya dukungan dari berbagai poros dan pihak. Sebagai mahasiswa, kita menjadi kompas moral dan penyambung lidah rakyat. Memang butuh banyak keringat dan air mata, biaya, tenaga, dan konsistensi dalam penegakan hak asasi. Namun, kami berharap jangan sampai kita berhenti untuk menyuarakan kebenaran dan mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera mengungkap sejarah kelam yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Halo Kak, maaf ganggu waktu makannya sebentar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Divka Sekar Bening. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, jadi di sini saya mau minta waktunya Kakak sebentar untuk wawancara. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Saya Sasa. Jadi di sini saya punya 3 pertanyaan. Nah, yang pertama itu menurut Kak Sasa, pengertian HAM itu seperti apa sih? HAM adalah hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan. Hak tersebut itu harus dijunjung tinggi, dijaga dan dilindungi oleh pemerintah maupun hukum. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Kak Sasa, di Indonesia HAM itu udah berjalan dengan baik atau belum? Menurut saya belum, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Mungkin contohnya kasus pembantaian massal anggota KPI dan kekerasan lainnya. Oke, menurut Kak Sasa, kenapa sih kok di Indonesia masih bisa terjadi pelanggaran HAM walaupun di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan yang membahas tentang HAM? Mungkin salah satunya faktor egois, terus individualis, dan juga mungkin lemahnya faktor lembaga hukum di Indonesia. Oke, baik, makasih ya Kak Sasa. Perkenalkan, nama saya Fistagiuddin Akmal dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, akan mewawancarai salah seorang mahasiswa dengan tema hak asasi manusia. Perkenalkan. Ya, kenalkan ya, nama saya adalah Dion Saja Pradipta, asal dari Banyuwangi, Universitas Widya Agama Malang, dan saya di sini sebagai narasumber yang dipilih oleh Saudara Hafiz dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, langsung saja. Pertanyaannya, apa dampak HAM bagi generasi muda? Dampak HAM dari generasi muda ini, kalau kita boleh melihat dari era globalisasi sekarang ini, dari pemerintahan Indonesia sendiri masih sering terjadi, dan juga perlu diketahui juga banyak generasi muda itu tidak ada bimbingan atau pendidikan HAM atau hak asasi manusia. Kalau boleh kita artikan, HAM itu sebenarnya kan hak asasi. Setiap orang memiliki hak, makhluk itu pasti memiliki hak untuk kebebasan, untuk memiliki hak yang lain-lain. Jika hak ini diambil dan dilanggar oleh HAM, hak asasi manusia, jadi juga perlu ada juga pendidikan HAM, dan juga generasi muda perlu juga harus sebagai motor untuk mendobrak suasana baru biar tidak terjadi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat dari kasus-kasusnya, HAM banyak juga perdagangan manusia dan juga pembulian, dan ini rata-rata generasi muda yang sering melakukan hal yang seperti itu, dan ini juga sering dilakukan di media-media sosial, dan ini perlu juga harus dibenahi, dan harus sebagai generasi muda penerus bangsa kita harus membina generasi-generasi muda ini untuk sebagai motor yang nanti tidak akan terjadi pelanggaran HAM.
Itu sih menurut saya dampaknya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Rashid Iriansyah dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan mewawancarai salah satu generasi muda tentang pendapatnya akan HAM dan tentang pendapatnya akan keadaan HAM saat ini di Indonesia. Di sini saya bersama dengan Saya Irfan Alif Arrogansyah. Oke, langsung saja dengan pertanyaan saya. Menurut Anda, pendapat Anda Pak HAM saat ini itu bagaimana? Menurut saya, HAM di Indonesia saat ini terlihat sangatlah kurang bagus. Karena seperti yang terlihat di media, HAM terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM itu yang sama sekali tidak ada keadilan. Apa saran Anda untuk keadaan HAM saat ini? Menurut pendapat saya, saran saya sih untuk HAM di Indonesia itu perlu banyak perbaikan sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia yang menurut saya itu tidak ada keadilan sama sekali. Itu menurut saya. Oh baik, terima kasih atas waktu Anda dan kesempatan Anda. Mari kita sebagai generasi muda mewujudkan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Mari kita generasi muda menciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghargai dan menghormati sesama manusia.